wabarakatuh. Alhamdulillahil latifil mannan al-karimir rahman ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi as-sabiqatil hisan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikut tayyan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila kaffatil jinni wal insan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, di pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita ditakdirkan setelah sekian lama kita berjumpa, dan saya juga kangen dengan masjid ini. Begitu dihubungi saya langsung respon, ya, karena COVID memang meluluh lantakkan segalanya. Dari tatanan yang ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ini wabah dan juga tidak kembali lagi, insyaallah. Amin. Amin. Agar kita lebih maksimal lagi dalam ketaatan pada Allah Subhanahu, yaitu dengan ibadah padanya sebagaimana ini tujuan diciptakannya kita semuanya, yaitu untuk menyembahnya Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, adapun yang akan saya sampaikan sebenarnya ini adalah di antara ayat-ayat Qur'aniyah yang tadi dibaca dalam salat, yaitu berkenaan dengan kiat sukses dunia akhiratnya. Kalimat sukses ini kalau dengan kacamata orang sekuler, ya urusan apa? Karir, ya, urusan dunia yang menumpuk, ya, rumah mentereng, mobil yang beragam. Nah, kalau itu barometer kebahagiaan, maka orang-orang di barat sana tentunya yang merasakan. Tapi subhanallah, dari kisah mereka sendiri, ya, orang barat sendiri itu mereka banyak yang bunuh diri, kan gitu. Bahkan ada seorang dai dari Mesir yang ketika menyampaikan begini, ada yang mau masuk Islam, orang Amerika. Kemudian ditanya, ada apa mau masuk Islam? Keadaan umat Islam begini, mungkin terbelakang zaman sekarang, ya. Tapi ada ceritanya, kata orang ini. Dia mengatakan bahwa saya punya pegawai orang Muslim dari Suriah, ya. Suatu ketika saya telat mau masuk ke kantor. Kemudian ketika saya akan masuk kantor, saya mendapati seorang Muslim, ya, wudhu dan pas mengangkat kakinya di wastafel tempat saya cuci muka. Kurang ajar, gitu. Ya, kata orang Amerika ini, direkturnya. Sebentar dulu, kata orang Muslim. Kenapa Anda marah? Saya tanya dulu, kamu Anda cuci muka berapa kali sehari? Ya, tadi saya buru-buru dari rumah, bangun tidur lupa ada cuci muka sampai di sini. Kadang biasanya dari rumah cuci muka sekali, terus itu sampai besoknya lagi baru cuci muka. Kata orang Muslim, saya cuci kaki saya minimal 5 kali sehari. Berarti kaki saya lebih bersih dari muka Anda. Ya, subhanallah, kayak ini bagaikan halilintar bagi orang Amerika ini, ya. Sampai dia ingin tahu Islam. Kemudian dia mengatakan pada dai Mesir ini, Syekh ini, katanya apa? Saya ini sudah mencoba bunuh diri 18 kali. Mau di rumah ketahuan anak, besok harinya lusa ketahuan istri. Di jalan pas ada teman yang parkir langsung mencegah saya mau loncat dari jembatan dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya
baca syahadat, begitu baca syahadat langsung plong. Kalimat apa ini? Kata orang. Nah ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau kebahagiaan sekali lagi dengan barometer dunia atau harta atau kedudukan, tentunya mereka yang lebih merasakan kenikmatan dunia. Ya, makanya dia sendiri rumahnya luar biasa dengan fasilitas modern dan seterusnya. Tapi ya begitu kehidupannya, baru menemukan apa? Ketenangan, yaitu pada saat apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, itulah. Jadi ma'asyiral muslimin, demikian untuk motivasi kita semua bahwa dalam Islam ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, di dunia hidupnya akan tenang, dan di akhirat ya lebih-lebih lagi Allah Ta'ala dengan segala janji-janjinya yang maha benar dalam kitabnya Al-Quran. Nah, jadi melalui ta'ammulat atau tadabbur di pagi ini dari apa? Ayat-ayat Qur'aniyah di surah Al-Ma'arij, Allah Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazua wa idza massahu al-khairu manua. Allah Ta'ala menyatakan sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan gelisah, berkeluh kesah banyak, istilahnya bahkan pada taraf mengumpat. Ya, selalu begitu. Artinya apa? Allah Ta'ala sebutkan ketika diuji dengan apa? Kebaikan lupa. Kalau apa? Dikasih badan yang sehat, kebutuhan yang terpenuhi, ya, kenikmatan yang berlimpah, lupa. Siapa yang ngasih? Melalui perantaraan manusia, betul, tapi semuanya berasal dari Allah Subhanahu. Tapi kalau sebaliknya diuji dengan yang namanya kepahitan, sedikit kesulitan, mungkin dengan naqs minal amwal wal anfus was samarat, ya, pertama diuji misalnya dengan lapar, diuji dengan apa? Sedikit kekurangan finansial, bahasa sekarangnya gitu, ataupun yang lainnya, ya, tidak ada yang mau dimakan, bisa dimakan misalnya dari buah-buahan dan seterusnya, maka berkeluh kesah. Juga kesana, bahasa sekarangnya itu kesana curhat, kesini curhat, ya. Jadi dalam hal ini ada apa? Ada suri toladan dari siapa? Ayahanda Yusuf alaihi salam, Nabi Yakub. Ya, beliau itu banyak anaknya, ya, tapi beliau hatinya terpaut pada Yusuf alaihi salam, sehingga dari kecil diperhatikan. Wah, subhanallah, kekhawatiran sang ayah benar firasatnya. Ternyata Yusuf memang tidak disenangi saudara-saudaranya, sampai akhirnya dibuang, dikatakan dimakan serigala dan seterusnya. Sampai dari sedihnya sang ayah ini nangis terus sampai wabiyaddat ainah minal huzn. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran di surah Yusuf, matanya itu sampai putih. Nah, kalau sudah putih, tidak ada hitamnya, gimana biasanya orang buta kan gitu. Nah, dari saking sedihnya. Nah, tapi ungkapan beliau apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, sungguhnya aku keluhkan gundah gulanaku, kesedihanku ini kepada Allah. Ya, ya, di bahasa sekarangnya curhatnya pada Allah. Bukan seperti kebanyakan orang baru kenal langsung curhat.
Tidak bisa ke orang sekarang di media sosial, gitu ya. Nah ini ibaratnya apa? Lisanul fatan miftah qalbi. Kata Arab mengatakan lidah seseorang itu pemuda itu ibaratnya kunci hatinya. Ini kalau sudah ininya dibuka ya terbuka isinya. Ya. Jadi demikian mestinya dalam hal ini. Sampai pun kalau tadi mengambil ibarat atau pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa sang ayah urusan mimpi saja mengatakan jangan cerita, ya, jangan cerita kepada saudara-saudaranya. La taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik fayakidu laka kaidan. Ini pesan sang ayah, ya, jangan cerita. Jadi di antara para ulama dalam menjelaskan masalah ini bahwa kalau yang baik itu mendatangkan hasad pada orang kalau cerita. Makanya kalau cerita misalnya mimpi atau dapat rezeki yang ini boleh pada siapa? Orang-orang terdekat, kedua orang tua, ya, saudara. Nah, kalau pada sahabat yang betulan, karena kita tidak tahu di belakang gimana mereka. Nah, ini diantara pelajaran dalam masalah ini. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian urusan keluh kesah ini. Jadi manusia begitu kebanyakan keadaannya. Yang stabil berarti itu yang istilahnya punya akal lebih, ya. Karena apa? Pada saat dia mendapat nikmat tidak langsung nampak jelas. Demikian ketika musibah menimpanya, diuji, dia juga tidak kelihatan. Kayaknya adem ayem gitu ya. Nah ini bagi mereka yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala bisa untuk bersikap yang demikian meskipun tidak banyak. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala mengecualikan yang akan terbebas dari keluh kesah ini. Ada beberapa orang yang memiliki kriteria. Allah Ta'ala sebutkan yang pertama itu illal musalli, yang tidak akan berkeluh kesah, yang hidupnya akan stabil, yaitu orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang kontinu salatnya, kontinu. Ya. Artinya apa? Terus menerus. Jangan menjadi orang musiman. Seperti na'udzubillah kebanyakan bulan Ramadan lalu salat getol gitu ke masjid. Selesai Ramadan selesai juga. Ya, jangan begitu, tapi daimun, yang kontinu. Nah, itu yang akan terbebas dari keluh kesah. Nah, urusan salat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan 5 sehari semalam. Kemudian di situ ada nawafil, ada yang sifatnya tambahan, qabliyah, ba'diyah, ada duha dan seterusnya. Nah, ini semua dalam rangka apa? Dalam rangka kita beribadah pada Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW sendiri dalam riwayat idza hazabahul amr shalla rak'atain. Kalau Rasulullah sudah merasa beban hidup ini berat, beliau SAW salat. Ya, itu istilahnya apa? Solusinya, pelariannya ke sana. Nah, kalau kita sekarang ini gimana? Misalnya sumpah, nonton atau apa, ke HP apa, ke mana, lihat TV atau ini. Berarti apa?
kita tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Belum lagi kita mau mengoreksi ya bagaimana kualitas salat kita, kualitas ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam riwayat beliau sampai apa? Sampai bengkak kakinya. Nah, ini mungkin bagi orang sekarang, gimana ya? Kok sampai begitu? Makanya kan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, gimana Nabi SAW itu salatnya tidak biasa. Kalau salat tahajudnya pada surat Al-Baqarah lewati, surat An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ya. Coba sekarang kita berpikir, kalau pakai standarnya Syekh Abdurrahman As-Sudais, Al-Baqarah aja berapa jam? Berkisar 2 jam. Ya, Al-Baqarah kok. Bagaimana yang lain? Ya. Jadi hal yang demikian menjadi apa? Menjadi acuan gimana kita jangan sampai menjadi sosok maghrurin, sosok yang sudah merasa baik, sudah merasa apa? Salat kita keterima, salat kita sudah wah gitu. Kalau sekarang berarti di bulan Ramadan yang semangat-semangat kita ini, kalau mulai jam 1 udah nutut gitu. Nah, kita rata-rata mulai jam berapa? Nah, berkisar jam 2. Ya, bahkan kebanyakan orang jam 2 itu sibuk apa? Ibu-ibu di belakang. Ya, sahur gitu ya. Yang dikejar apa? Urusan apa? Iya. Nanti saya khawatir kasar. Tapi itulah faktanya. Mestinya awak ngadep kepada Allah, ini ke dapur. Masak sampai berapa jam segitunya gitu ya. Nah ini diantara apa? Koreksian untuk kita. Bukan begitu. Mau apa? Mau sahur sibuk sekian jam sebelumnya, juga mau bukanya sama. Nah, makanya kadang tanda tanya kita ini dalam hati, Ramadan ini syahrul siyam apa syahrul ta'am? Syahrul siyam yang di puasa, syahrul ta'am yang di bulan makanan. Nah ini, tapi kalau begini nanti kita ini musuhin orang ya. Ya, subhanallah, karena makanan yang tidak ada di bulan yang lain ada bulan Ramadan. Ya, sampai mau buka bingung yang mana duluan. Subhanallah, Syawal nanti juga sama. Wah, sudah lepas ini. Akhirnya subhanallah banyak yang ngurus. Saya lewat berapa apotek ramai semua. Ini sedikit orang yang berpikir, iya ya, kenapa kok begini? Ya, jadi ini kaitannya dengan apa? Salat kita ya, supaya kita jangan merasa sudah salatnya baik. Dan di masjid ini saya ingat masih bagaimana ketika kita mengkaji sejarah, siapa itu salatnya yang sampai burung merpati kerasan di kepalanya? Masih ingat Bapak? Yaitu salatnya Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar Siddiq dari putri beliau Asma. Ya, gimana kok sampai kerasan? Karena saking lamanya, tidak bergeming, tidak berkutik. Nah ini juga pelajaran untuk anak-anak kita ya. Dulu kami ini atau kita semua bapak-bapak ini kan di Indonesia katakanlah mazhab Syafi'i itu dikenalkan sholat itu gerak 3 kali batal gitu ya, sehingga kita tidak takut gerak gimana. Ustaz dulu tanya,
kalau ada nyamuk, ya gatal digaruk sekali sudah, terpaksa 2 kali, sampai 3 kali ini, waduh, ngulang lagi, sehingga takut pas sholat. Anak sekarang, ya ada mazhab Hambali ini, bergerak salat itu boleh, tapi darurat. Cuma mereka dengarnya boleh, setelah itu daruratnya enggak diperhatikan, sehingga sholat itu main peci, puter lagi, ada yang main begini, la haula wala quwwata illa billah. Ya kan? Banyak yang begitu. Gimana sholat mereka itu, subhanallah, generasi terdahulu umat Islam. Ya, mungkin juga saudaranya ini Urwah bin Zubair ini dalam riwayat kena penyakit diabetes. Kalau zaman sekarang itu gula, tabib di zamannya mengatakan harus diamputasi. Kalau tidak dipotong ini kakinya, menjalar ke yang lain. Saya akan membius Anda. Apa kata Urwah? Oh, tidak mau. Nanti saya kalau dibius mati menghadap pada Allah, gimana? Nanti lewat waktu salat dan seterusnya. Gini saja, saya akan berdiri salat. Nanti kalau sudah saya kelihatan lama, silahkan potong kaki saya. Subhanallah, beliau takbir. Yang tabibnya ini mengasah pedang, nyiapin ramu-ramuan, daun-daunan. Begitu sudah lama dipotong, roboh Urwah. Kemudian setelah siuman, dilihatkan kakinya, ini loh kaki Anda. Dia mengatakan, ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa kaki yang Engkau anugerahkan padaku selama ini tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Itulah. Jadi maksud saya apa? Supaya kita memaksimalkan urusan salat ini. Jangan panas-panasan. Saya melihat sebagian yang muda-muda ini bukan suudzon, bukan. Jadi saya punya tetangga kemarin mengatakan, waduh, orang-orang ngomongin saya, Ustaz, kenapa? Dulu rumahnya jauh dari masjid, iktikaf, nanti sekarang sudah dekat dengan masjid, tidak iktikaf malah. Ya sudah, kita niatkan lillah, bukan karena orang. Nuruti omongannya orang, ya tidak begitu. Terus saya hibur dengan apa? Dengan kisah ada seorang ayah dan anaknya dengan seekor himar berjalan lewat satu kampung. Dikatakan sama orang, oh goblok, ada himar tak ditunggangi, malah milih jalan. Akhirnya naik bapaknya lewat satu kaum. Kemudian dikatakan, tak kesian bapak itu enak-enak di atas punggung himar, anaknya dibuat jalan. Ya sudah, sekarang kau naik lewat satu kampung, kurang ngajar anak ini. Masuk bapak ini jalan, dia enak-enak di atas himar. Akhirnya dinaiki berdua. Lewat satu kaum, apa katanya orang-orang? Tak kesian ke himarnya, masa 2 orang naik. Demikian kata ayah ini. Demikian nak, omongannya orang itu tidak ada habisnya. Ya, oh gitu ya. Iya, sudah antara kita dengan Allah urusan ibadah ini. Karena apa? Ada orang mungkin semangatnya cuma karena orang. Ini niatnya perlu diluruskan. Ya, niatnya perlu diluruskan. Jadi demikian masalah salat, sekali lagi, adalah masalah yang teragung dalam Islam, dan di hari kiamat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala menyatakan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Urusan hartanya mereka ini. Jadi ingat, harta adalah titipan Allah. Maksudnya apa? Di situ ada hak orang yang meminta atau tidak. Ya, nah orang yang akan terbebas dari keluh kesah juga urusan zakatnya beres, yang wajib.
Adapun sedekah dan infak ini sifatnya sunnah, anjuran, ya, yang wajib diperhatikan setahunnya sekali. Nah itu yang banyak orang terkadang menunggu Ramadan, padahal mungkin boleh jatuh temponya itu di bulan Sya'ban atau sebelumnya. Kalau diundur ke Ramadan ini berarti apa? Risiko. Kalau meninggal dunia nanti ahli atau keluarganya, warisnya tidak tahu, makanya berarti meninggal dalam keadaan belum menunaikan zakat. Alhamdulillah. Zakat dalam Al-Quran selalu digandeng dengan salat. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langkah pertama beliau selain memerangi orang-orang murtad, memerangi yang tidak mau bayar zakat. Diperangi oleh Abu Bakar, dikirim pasukan, ya, sampai mau bayar. Nah ini kaitannya dengan zakat ini. Makanya kita mau khusyuk sholat, kalau zakatnya tidak beres, kira-kira bisa tidak? Nah itu di antara renungan dalam masalah ini. Jadi bukan berarti juga kemudian setelah seorang bayar zakat masih terus ditekan. Nah ini yang dikhawatirkan, orang lari dari Islam. Nah, bahkan ada sekelompok saya mengetahui katanya sampai dijatah karena dia punya toko 10% mulai berapa? 5% gitu ya. La haula wala quwwata illa billah. Nah ini membuat orang nanti benci pada Islam nanti. Padahal dalam Islam tidak ada begitu. Zakat cuma 2,5% dan seterusnya. Ya. Jadi ada zakat harta, ada zakat pertanian dan seterusnya. Nah, ini secara umum kita diingatkan di sini. Ya. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Ada orang yang tidak banyak berkeluh kesah, mau minta malu. Itu mesti yang dicari. Yahsabuhumul jahilu aghniya'an min at-ta'affuf. Allah Ta'ala sifati mereka itu menurut kebanyakan orang yang sebenarnya bodoh, sudah mampu, sudah ada, padahal tidak, karena malu mereka ya menghalangi untuk itu. Nah yang begitu dicari, ya, karena Allah Ta'ala menyatakan itu tadi ada hak. Dan zakat ini kepada kerabat yang lebih utama, kerabat yang punya pertalian darah. Adapun orang tua sendiri itu jangan dikasih dari zakatnya, karena zakat ini disifati oleh Nabi ausakhun nas, yakni kotorannya orang-orang. Masa ngasih kotoran ke orang tua? Ini adabnya gitu ya. Tapi kasih mungkin kepada saudara, anaknya paman ataupun yang dekat gitu. Ya. Tapi subhanallah, ngasih ke keluarga itu kadang tidak diucapin terima kasih. Ujiannya begitu kadang. Sudah dikasih terus tidak ada pembukuannya. Ini loh, taruh di sana. Misalnya, ya. Atau bahkan dipungkiri. Ya. Jangan, saya mendengar ada orang yang punya kemudian proposal atau zakatnya sampai kemana-mana, orang-orang ngasih proposal. Tapi subhanallah, di depan matanya keluarganya mau pinjam tidak dikasih. Nah, ini jangan sampai demikian. Makanya cobaannya itu tadi, urusan apa? Urusan memberi keluarga memang begitu. Terkadang tidak dihargai. Kemudian ma'asyar muslim rahimakumullah, setelah tadi urusan hartanya, kemudian Allah Ta'ala menyatakan walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun inna adzaba rabbihim ghairu mahmum. Mereka yang akan terbebas dari keluh kesah, yaitu apa? Orang yang takut akan azab Allah Ta'ala di hari kiamat, maksudnya beriman dengan hari kiamat. Jadi orang
muslim muslimah di dunia ini berpikir dua kali mau melangkah, mau apa saja. Ini di dunia boleh enggak, di akhirat buat saya selamat apa tidak. Ya, bukan seperti kebanyakan orang melangkah dulu, sekalipun sudah mungkin mendengar, mengetahui ini tidak boleh, nanti melakukan dulu baru tanya, sehingga mau bersikap setelah itu ya susah, ya, apa kikut dan seterusnya, ya. Nah, ini sekali lagi orang yang beriman berpikir ini di dunia selamat, di akhir gimana, ya, karena semuanya akan mempertanggungjawabkan, ya, apa yang kita lakukan. Yang kita tanam di sini dipanen di sana, begitu istilahnya. Ya, dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu ibaratnya ladang untuk bercocok tanam, panennya di akhirat. Ya, jadi selanjutnya Allah Taala menyatakan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Kemudian orang-orang yang akan terbebas dari keluh kesah urusan kemaluan. Ya, kita ini manusia, bukan seperti binatang. Nabi SAW bersabda, "Man yadmanu li baina lihyaihi wa baina fakhidaihi atman lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin padaku urusan apa? Antara dua tumpunya rambut, ini apa? Kumis dan jenggot. Ini maksudnya mulut, lisan. Siapa yang bisa menjamin pada urusan ini, kata Nabi. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, apa yang ada di antara dua paha. Ini kemaluan. Yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, kata Nabi, aku jamin untuknya surga. Karena berarti apa? Urusan lisan ini yang banyak menyeret ke neraka. Ya. Urusan kemaluan ini yang banyak menyeret ke neraka. Na'udzubillah. Makanya Allah Ta'ala mengecualikan, karena Allah Maha Mencipta yang Maha mengetahui kita ini. Ya, disalurkan pada yang halal. Siapa azwaj? Yang istrinya, pasangan, ya, yang perempuan ya suami. Kalau zaman dahulu dikatakan yaitu auma malakat aymanuhum, yaitu budak. Budak dalam sejarah manusia itu ada sebelum Islam banyak. Makanya di antara kemunculan Islam itu ingin menghapus perbudakan. Ini yang harus kita garis bawahi. Bukan Islam memperbudak manusia. Karena apa? Banyak dari hukum Islam kafarah atau sanksi itu, misalnya seseorang salah membunuh, sanksinya apa? Itqu raqabah. Ya, orang membebaskan budak. Kemudian seseorang suami menzihar istrinya atau mengata-ngatai istrinya yang maksudnya tidak mau dengan istrinya lagi. Ini kafarahnya untuk menebus ucapannya ini, memerdekakan budak. Itu yang pertama. Ya. Dan banyak lagi. Makanya dalam Al-Quran subhanallah itu banyak ayat tentang masalah ini. Yang maknanya sekali lagi tujuannya adalah apa? Semakin banyak budak-budak yang dimerdekakan, karena Islam ini menginginkan manusia semuanya sama, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan diperbudak sesamanya, tapi kita semua adalah budak Allah subhanahu. Ya. Jadi ini yang harus dicamkan, karena banyak dari luar Islam menuduh Islam begitu. Padahal mereka yang mempraktikkan perbudakan dan
Dan Islam sekali lagi ingin memerdekakan yang namanya budak-budak tersebut. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini urusan apalagi di zaman sekarang ini, media sosial ini. Beritanya urusan begitu. Ya. Ya, urusan serong atau apa, bahasanya sebenarnya tidak ingin saya mengucapkan. Selingkuh apa itu. Ya. Ini semuanya urusan furuj. Ya. Dan ini tetap mereka dengan begitu hidupnya tidak tenang. Makanya yang tenang Allah Ta'ala kecuali karena banyak kita di antaranya juga yang menjaga urusan ini. Ya. Makanya dalam Islam sehingga ada aturannya. Nah, kalau orang menuduh Islam urusan misalnya syariat Allah ini, ya, urusan poligami, urusan ini lah. Dulu selir itu bahasanya apa? Kata lainnya apa saya tanya? Adanya selir untuk raja apa? Ya, tatanan atau hukum Allah Ta'ala yang lebih indah. Ya, Allah Ta'ala yang mau mengatur manusia. Jadi maksud saya di sini jangan sampai apa? Islam dikambing hitamkan masalahnya. Nah, ketika seorang salah, ini berarti pemahamannya yang kerdil, yang tidak tahu benar tentang masalah ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala juga menyebutkan dari mereka yang akan terbebas dari keluh kesah, yaitu apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Urusan amanah, urusan amanahnya, urusan janjinya itu tepat. Amanah itu apa? Titipan, ya. Amanah itu kan ibaratnya titipan kalau di kita. Jadi kalau orang tua dulu itu mengajari anaknya urusan amanah ini luar biasa. Ya. Jadi mau apa saja barang sampaikan pada orangnya yang dituju. Bahkan jangan sampai apa? Nginep beberapa hari tidak disampaikan. Ini yang sangat disayangkan di zaman sekarang ini. Tidak bisa kita urusan amanah itu pasrah pada disekolahkan anak di mana, sekolah Islami yang bayarnya sekian mahal-mahal. Tidak bisa, itu pendidikan dari rumah terkadang dari orang tua. Gimana orang tua dulu itu urusan saya ngasih pelajaran anaknya ini, nak sampaikan ke fulan apa, uang 100.000 merah, jangan sampainya ke sana biru 2, meskipun sama nominalnya, tapi itu dianggap sudah ada amanah. Subhanallah. Kalau sudah tertutup jangan dibuka, itu amanah. Kita di zaman sekarang subhanallah, ya, orang bergampang sekali, ya, bahkan urusan apa yang remeh, apa itu misalnya undangan. Saya melihat ada undangan, subhanallah, kita ketemu tapi tergeletak misalnya di meja, tak disampaikan ke orangnya itu. Beratnya mau ngasih itu, subhanallah. Apa gengsi apa ini, tidak tahu amanah. Itu baru hal yang remeh gitu ya. Nah, amanah ini subhanallah takun yaumal qiyamati nadaman. Nanti pada hari kiamat jadi penyesalannya urusan amanah. Makanya pepatah dulu mengatakan kalau titip uang banyak, kurangnya. Kalau titip omongan banyak, lebihnya. Betul itu. Betul. Ya, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala ini tadi, urusan amanahnya. Ya, ini dari kota fulan, belum nyampe ke rumahnya mestinya diantar dulu. Kalau ada orang titip, begitu orang amanah, orang amin. Nabi SAW dulu apa? Indahu sallallahu alaihi wasallam wata'i', yakni barang-barang titipan. Ya. Dan beliau sampaikan. Nah, ini sifatnya beliau, makanya disebut al-amin. Terpercayanya di situ.
Jadi urusan apa? Amanah. Ya apalagi kita mau berbicara urusan jabatan, urusan apa? Milik umat dan seterusnya. Ya. Nah, ini berat urusan amanah. Ya. Kadang kita misalnya mau berbicara, mungkin ustaz-ustaz dulu menyampaikan apa? Gimana siapa itu? Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Yang sampai apa? Urusan obornya. Kalau kepentingan pribadi lain, kepentingan dinas umat lain. Kita mau sekarang ini kantor ya, ada apa? Laptop, ada komputer. Bukan dibuat kerja, anak-anaknya nonton YouTube. Ini kalau kita mau berbicara amanah, tidak tahu mana ini apa sarana pribadi ataukah milik umat atau umum, kantor dan seterusnya. Ini kalau kita mau berbicara amanah, ya. Jadi amanah mungkin ringan diucapkan, tapi prakteknya, ya. Prakteknya urusan amanah. Nah, ini di masjid juga begitu, sama. Pengurus masjid itu berat, ya. Bukan kehormatan terus ada masjid tadinya musala, masya Allah, ya. Pas begitu besar masjidnya, sudah kemudian mulai sombong pengurus-pengurusnya. Ada yang begitu. Tidak usah jauh-jauh di Malang sini. Ya, subhanallah. Bukan kehormatan, itu malah apa? Itu kalau tidak benar, nah gitu loh. Ya, urusan apa saja, subhanallah. Ketika dipercaya, itu amanah. Ya, mau takmir, mau jabatan yang lainnya sama. Nah misalnya ini ya, masjid karena punyanya umat, kemudian tidak ikut bayar listriknya, tidak diperhatikan, airnya nyala terus. Ada kan yang seperti itu. Urusan ini speaker, saya mendapati ada yang sampai dari subuh begini kelupaan sampai zuhur, Pak. Tidak dimatiin. Saya tanya, Pak, loh apa ini kok kedengaran keluar? Itu kan urusan amanah, ya. Kemudian urusan urusan janji juga begitu. Janji berusaha ditepati. Makanya Allah sebutkan di surah Maryam apa? Wazkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. Coba ceritakan, sebut siapa Nabi Ismail itu. Beliau disanjung oleh Allah dengan apa? Beliau kalau kalau berjanji tepat, shadiqal wa'd. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Janjian sama siapa? Orang biasa. Beliau itu tunggui di tempatnya 3 hari 3 malam. Dulu belum ada telepon wala HP wala SMS, WA. Ditunggu sampai 3 hari 3 malam. Itu untuk memenuhi supaya tepat janji. Ya, orang sekarang janji insya Allah ternyata mau bohong. Iya rendah. Ayo insya Allah, tapi ya insya Allah niatnya la fil qalb. Tidak maksud dalam hatinya. Ya, kita harus jujur ya dalam masalah ini, urusan janji berusaha ditepati. Karena ini diantara sifat munafikin. Nabi sebutkan apa? Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau apa? Berjanji diselisihi, diberi amanah dikhianati, berbicara bohong. Itu kriteria munafik. Na'udzubillah. Jadi urusan janji. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebutkan walladzina hum bisyahadatihim qa'imun. Urusan syahadat. Syahadat ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut artinya kesaksian. Kalau urusan bersaksi, tidak mau menjadi saksi palsu. Misalnya di kasus pengadilan gitu ya.
urusan kesaksian, tidak mau dibayar dalam rangka jadi saksi palsu, karena itu dosa besar. Ya, Nabi menyebutkan syahadatuz zur, ini janji bohong atau saksi palsu ini, itu perkaranya besar dari dosa-dosa besar, minal kabair. Ya, urusan syahadat. Kalau zaman sekarang syahadat dalam bahasa Arab itu diartikan apa? Ijazah. Ijazah. Ya. Ini dalam rangka mengingatkan semuanya, ijazah. Yang ini apa? Maknanya tidak boleh malsuin ijazah. Saya mengetahui ada orang SMA tidak lulus. Ya, tapi ibaratnya bahasa sekarang jadi mudi. Hanya apa yang ketika ada periksaan mau bilang ya urusan kertas ini formalitas, hanya ngambil pinjam ijazah temannya, fotonya ditaruh, diganti. Zaman sekian sekarang disekian. Bahkan sekarang saya disayangkan dai-dai ada sebagian yang apa? Bukan haknya dia, tapi ditambah embel-embel atau bahasa sekarang itu titel atau apa gelar akademik. Itu dapatnya dari sekolah. Jangan mengada-ngada, takmirnya harus apa? Bertanya dulu. Ya. Karena sekarang banyak melegalitas misalnya LC. Saya bukan berangkat dari hasad ya, bukan. Kalau saya misalnya tidak pernah sekolah, tidak berhak apa punya titel, mungkin itu berangkat dari hasad. Tapi saya karena sekolah, bahwa itu juga di antara hasil keringat itu belajar. Kasih gelar, sekalipun dakwah tapi bohong ini. Ya, maunya berdakwah kan, tapi bohong, modalnya bohong, nggak boleh. Ia kumul kadhib, Nabi menyatakan tidak boleh bohong, jauhi bohong. Ya, dipasang seolah apa ngobrol ijazah takmir masjid begitu ya. Ada bukan di sini saya kira, tidak. Jadi begini maksud saya, urusan syahadah ini tadi kesaksian, sekarang urusan apa? Kalau dalam bahasa Indonesia yaitu ijazahnya. Ya, ada yang tidak cukup satu, dipasang dua. Begitu ditanya, tidak punya apa-apa, tidak punya ijazahnya. Ya, ada kadang berangkat dari dirinya sendiri, si dai-nya yang membiarkan, tidak meluruskan, ada yang itu karena bohong itu. Biar apa? Orang banyak datang. Apalagi kalau tidak dikasih depannya, hanya orang-orang biasa. Seolah begitu. Jangan berdakwah tapi dengan bohong. Nah, itu dalam ilmu periwayatan atau apa menjadi rawi itu majruh. Nah, tidak disilang, sudah di blacklist, tidak boleh, tidak diterima. Gimana mau berbicara agama? Ya, jadi banyak sekali melegalitas. Oh nih karena gelar mungkin Timur Tengah apa LC, padahal bahasa Maduranya itu lecek. Ya, ada ustadz lagi yang mengatakan langsung ceramah gitu ya. Jadi ini kesaksian tidak boleh palsu. Nah ini yang termasuk dalam hal ini. Tidak akan tenang dia sendiri, ya. Nah, mendustai orang, ya. Kemudian setelah kriteria tadi masih Allah Taala ingatkan lagi urusan salat. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Kalau di atas tadi di ayat sebelumnya yaitu daimun, kontinu, yang di bawah ini diikat lagi dengan yuhafizun, yakni menjaga. Jadi orang yang beriman contoh menjaga salatnya, orang ini mau berjalan sekarang, ya, oh iya, sudah berpikir zuhur nanti kira-kira di mana saya salat. Karena zaman sekarang alhamdulillah sarananya orang banyak punya mobil pribadi misalnya ya. Kan enak saja tinggal pinggir, oh ya salat di sini zuhur. Tapi ada orang subhanallah dekat masjid rumahnya,
Tapi keluar sekarang turun misalnya jam 11.25 ya, 11.27 apa? Itu keluarnya jam 11.25, jam 11.20. Kenapa tidak nunggu zuhur sekali? Karena itu tadi ya, urusan memanage waktu dan seterusnya. Ya, apalagi naik sarana umum ini penting. Susah. Supirnya banyak tidak sholat dalam tanda kutip ya. Ini rahasia umum lah. Ya. Karena saya dulu pas ketika masih mondar mandir ke Jakarta kuliah, itu ada orang ketika pas subhanallah pas berhenti di restoran, waktunya bisa alhamdulillah untuk di jamaah. Ya, ada orang putih dari mulai ini sampai pakai gamis dan bawa jerigen Zam-Zam. Yang lain pada turun sholat, ini tidak sholat. Saya gemes, Pak, kok tidak sholat? Saya tanya langsung gitu, kok tidak sholat? Oh sudah tadi dicuci, saya baru turun dari Mekah. Lah, maksudnya apa itu? Berarti dia sudah mulai dosa lagi sekarang, baru suci katanya, baru dari Mekah. Nah itu pemahaman kebanyakan di masyarakat kita kan begitu berarti. Itu urusan salat. Ya. Jadi menjaga salat. Makanya Allah Ta'ala setelah menyebutkan kriteria-kriteria tadi, selain di dunia terbebas dari keluh kesah, kemudian Allah Ta'ala menyatakan ya, ulaika fi jannatin mukramun. Kelak di surga Allah Ta'ala di akhirat akan menempatkan mereka di surganya yang penuh dengan kehormatan, dalam keadaan terhormat. Di surga dimuliakan. Ya. Nah, ini berbicara tentang kenikmatan surga ini panjang lagi sampai jam 7 ini. Sudah ya, dari tadi ini suruh gitu. Saya tadi awas Ustaz sampai suruh katanya, diawas-awasi saya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, singkatnya tentang masalah surga ini Nabi menyatakan mala ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Masalah surga ini tidak pernah terdengar oleh telinga, terlihat oleh mata, atau terlintas di benak pikiran orang. Kenikmatannya luar biasa. Ya, kenikmatannya luar biasa. Artinya apa? Kita akan banyak mengetahui misalnya telaga yang dijanjikan Nabi SAW, telaga yang dijanjikan Nabi Al-Kautsar. Nah, ini dalam hadis-hadis Nabi disebutkan nah, di sekitarnya ini subhanallah yang namanya gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit dan seterusnya. Ini semuanya ada dalam kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab akidah. Ya, nah, ini butuh kita kembali mengkajinya urusan ini, karena demikian agung surga ini Allah sifati seluas langit dan bumi. Nah, pesan saya yang terakhir, jangan kemudian kita di zaman sekarang ini yang banyak di Malang mulai ini menggunakan istilah-istilah syar'i untuk main-main, untuk yang dikerdilkan. Ya, contoh buat buat tempat, ya, di tempat surga yang luasnya langit dan bumi tadi dinamakan untuk misalnya sebuah toko, ya, surga mainan misalnya. Loh, kok surga mainan? Ya, ada lagi yang istilahnya naudzubillah mengerikan. Ya, saya di Soekarno-Hatta sini pernah lewat mie setan. Waduh, saya lihat yang antri-antri, waduh, manusia bukan ya? Karena yang makan itu gimana? Dipertanya, kalau kita berpikir kritis gitu ya, kok dinamai kita manusia, kok kan beda berarti sudah. Ini pakai istilah syar'i dibuat mainan gitu ya. Jadi
Jangan kita sekali lagi dalam hal ini menganggap itu biasa. Jangan. Ini masalah besar ya. Masalah besar. Neraka apalagi setan dibuat main-main. Dibuat lelucon. Nah, ini yang tidak diharapkan bagi yang punya apa istilahnya hubungan atau apa, bisa disampaikan masalah ini bahwa apa tidak baik. Orang mungkin notabene muslim yang punya, jangan begitu. Pakailah istilah lain. Kalaupun memang kepedesan, pakai istilah yang lain apa ya. Cari bahasa, buka KBBI apa ya, kamus ya, bahasa Indonesia dan seterusnya. Tapi jangan menggunakan istilah syar'i, dibuat main-main. Jadi itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang terbebas dari keluh kesah di dunia ini, dan kelak Allah taala menghormati kita dengan memuliakan kita dalam artian apa? Dan rahmatnya yang luas sehingga memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha